Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di episode pertama kita dari podcast New Flash. Saya Junia Sarah sebagai host pada hari ini. Adapun tema yang akan kita bahas yaitu Ormawa. Ormawa adalah organisasi yang ada di kehidupan kampus yang seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman mahasiswa. Kita juga akan menjelajahi dunia Ormawa dalam cerita-cerita lucu dan inspiratif. Pertama-tama, apa sih sebenarnya Ormawa itu? Dan mengapa Ormawa begitu penting bagi mahasiswa? Ya, Ormawa adalah singkatan dari organisasi mahasiswa yang tidak hanya tempat untuk aktivitas ekstrakurikuler, tapi juga ruang untuk mengembangkan diri, membangun networking, dan mengasah keterampilan. Biar makin semangat, kita langsung masuk saja ke acara inti kita, diskusi dengan narasumber kita yang tentunya akan membawa ke dalam dunia yang penuh inspirasi dan pengetahuan, tentunya akan berbagi pengalaman menarik sebagai bagian dari Ormawa dan bagaimana itu membawa dampak besar dalam hidupnya. Sebelum masuk ke sharing session, yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Ya, sekarang saya berbicara dengan siapa? Halo, saya Saril Akbar, selaku Presiden Mahasiswa BEM Universitas Esa Unggul tahun 2024. Ya, halo, saya Rian Fikriansa, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul periode 2024. Oke Kak, sekarang saya mau nanya-nanya nih ya, untuk pengalaman dan mungkin apa gitu motivasi Kak Sahril dan Kak Rian bisa masuk ke BEM Universitas Esa Unggul di akhir semester sekarang ya. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Sahril dulu. Ya, bicara tentang pengalaman dan motivasi tentang organisasi ya. Waktu saya maba, saya melihat kating-kating saya yang memang sangat memotivasi saya untuk masuk organisasi. Seperti mereka mempunyai relasi maupun networking yang banyak gitu. Jadi harapan saya di organisasi itu adalah membangun diri saya ke lebih yang baik lagi, ke memanajemen waktu yang memang yang saya kurangi, yang saya sebagai ekstrovert ya butuh tempat untuk wadah di organisasi itu sendiri gitu. Oke. Kalau dari kalian sendiri gimana? Ya, motivasi itu kan ada ketika memang ada kebutuhan atau urgensi yang kita butuhkan kan. Nah, dari saya sendiri sih, kenapa saya ingin masuk BEM Universitas? Yang tentunya yang pertama, sebelum masuk BEM Universitas, saya kan berada di fakultas dulu kan, yang dimana kita berada di fakultas ini, kita merasakan bahwasannya organisasi ini kan tujuan kita baik nih ke depannya biar lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dan untuk diri saya sendiri pun juga kan tentunya diperlukan juga yang dimana saya dari Fakultas Teknik juga kan yang dimana lulusannya ini diperuntukkan untuk sebagai pemimpin. Nah, bagaimana cara saya melatih soft skill itu ya dari organisasi tersebut seperti itu sih. Berarti banyak banget ya Kak ya kegiatan-kegiatan di Ormawa ini ya. Terus bagaimana sih caranya kalian itu membagi waktu antara Ormawa dan kuliah seperti biasa di bagian akademiknya? Mungkin dijawab oleh kalian dulu. Oke, boleh. Bagi waktu. Menarik sih. Terkait bagi waktu tentunya harus pintar-pintar juga sih manajemen waktu tersebut. Kayak kalau saya boleh cerita ya. Iya boleh. Gimana? Waktu kita podcast sekarang ini juga kan waktunya cukup padat juga ya kalau jadwal saya. Pagi ini saya podcast, siang nanti saya ada kegiatan juga di Tangerang, dan malamnya saya ada sidang juga untuk akademi. Sidang ya, Kak Sahril ya. Keren banget. Nah, dari situ saya mulai ada tantangan juga dari saya buat diri saya sendiri. Insya Allah sih bisa gitu loh untuk memanage itu sendiri. Oke, kalau dari Kak Sahril sendiri gimana Kak? Kalau dari saya sendiri, ketika kita di waktu kita belajar pengalaman, waktu kita di semester 2 dan 3 itu ada namanya latihan dasar kepemimpinan. Dan di situ ada materi-materi yang memang memasuk ke manajemen waktu atau kerja berplan, dan dari situ memang kita muncullah jiwa-jiwa yang kita harus membagi waktu kita nih ke tiga bagian, ke keluarga kita, ke organisasi, dan ke akademi kita, seperti itu sih. Oke, berarti ini tergantung prioritas juga ya dalam manajemen waktu ya. Oke, untuk menurut kalian nih, tantangan terbesar apa selama menjalankan Ormawa atau menjabat menjadi Presma dan Wapresma gitu? Kira-kira apa gitu tantangan terbesarnya? Ya, kalau tantangan terbesar kalau udah jadi presiden mahasiswa adalah ketika kita merangkul organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan atau individu-individu
di mahasiswa itu sendiri. Jadi kita memang harus nih ngerti atau paham ke individu-individu masing-masing. Seperti halnya, oh dia nih harus dirangkul, harus ditreat seperti apa. Kita harus tahu nih bagaimana kita cara menghadapi seseorang itu, bagaimana kita sebagai pemimpin yang harus merangkul masyarakatnya, seperti itu sih contohnya. Oh, oke. Terus seberapa besar sih peran organisasi mahasiswa itu dalam pengembangan diri kalian gitu? Mungkin bisa dijawab oleh kalian dulu ya. Buat saya sendiri pribadi, dampaknya itu sangat besar ya tentunya. Yang dimana jujur saya dulu memang nggak sepede ini, nggak sebagus ini public speakingnya. Namun walaupun sekarang juga nggak terlalu bagus sih. Namun dikit-dikit dari adanya kita ikut organisasi, kita diajarin di situ. Yang dimana kedepannya juga kan bisa lebih baik lagi, kita dituntut di situ untuk berani berbicara, berani mengambil keputusan dan lain-lain seperti itu. Banyak sih perubahannya. Berarti buat banyak diri sendiri. mengasah skill juga ya dalam masuk Ormawa ini. Terus dari Kak Saril sendiri gimana? Ya, cita-cita saya memang ingin menjadikan diri saya sebagai pemimpin atau orang yang memang merangkul segala suatu bidang, seperti halnya ketika kita berbicara dengan anak-anak Fasilkom, anak-anak ekonomi, anak-anak bisnis atau anak-anak hukum. Kita tuh harus merangkul bagaimana diri saya sendiri untuk mengetahui ilmu-ilmu yang mereka dapat gitu. Gitu sih, Kak. Oke, mungkin bisa diceritakan kali ya Kak, pengalaman serunya dan yang mungkin ada hal lucu gitu yang pernah terjadi di dalam kegiatan Ormawa gitu ke kita, ke teman-teman semua. Oke, pengalaman serunya. Seru ini kan buat menurut orang kan berbeda-beda ya tingkatannya ya. Menurut saya pribadi pengalaman serunya di Ormawa BEMU khususnya ini saya menemukan atau seru banget lah kita bisa bertukar pikiran oleh orang-orang baru yang dimana tadinya saya cuma bisa berdiskusi dengan satu fakultas, di sini kita bisa berdiskusi seluruh fakultas di Universitas Unggul, yaitu 10 fakultas seperti itu. Keren. Terus dari Kak Sari? Ya, kalau pengalaman lucu dari saya sih ketika kita di dalam rapat ya, dalam rapat kita memang debat tentang adu pandangan atau visi atau misi untuk kemajuan kita sendiri. Tapi ketika kita selesai dari rapat itu, ya kita sebagai teman biasa aja. Tidak ada lagi batasan-batasan kita ribut di dalam rapat ataupun perdebatan di dalam rapat. Jadi kita ya udah ributnya kita di dalam rapat aja. Jadi gitu aja sih. Tapi pernah nggak sih sampai ke bawah di luar rapat gitu? Kita baper atau gimana gitu? Kita diajarkan untuk profesionalitas aja sih dari kita mahasiswa, yang namanya perdebatan, yang namanya beda pandangan atau beda pikiran, itu kan udah hal biasa. Tapi ketika kita di luar kita mentreat, ya udahlah kita organisasi hanya di dalam rapat gitu. Bener. Jangan dibawa pertemanan gitu. Bener. Di BEMU sendiri kan untuk masalah seperti itu kayaknya kecil sih, karena kita kan sebelum di BEMU pasti kan di fakultas dulu. Artinya ketika udah di BEMU ya kita sudah mulai terbiasa gitu akan adanya berbeda pandangan seperti itu. Kira-kira dari kalian ada saran dan tips nggak ya untuk mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan organisasi kampus? Ya, kalau saran dari saya, asah soft skill di organisasi ini. Ketika kita masuk organisasi, ya memang kita belajar tentang cara berorganisasi seperti apa, belajar tentang bersosialisasi seperti apa, belajar bertemu orang besar, bertemu orang yang ternama gitu. Itu tuh belajar dari organisasi, belajar kita tentang profesionalitas. Kita kan remaja Gen Z ya, jadi kita dibiasakan untuk ya santai. Tapi ketika kita di organisasi, kita diajarkan untuk ya profesionalitas saja gitu. Ya tentunya dari saya untuk tips buat mahasiswa baru ya, untuk yang ikut Ormawa sendiri, yang pertama sih paling kita tahu dulu nih kita ikut Ormawa mau apa gitu tujuannya. Ketika itu sudah tahu, kita kedepannya pun juga bakal seenak itu untuk menjalani kegiatan Ormawa tersebut gitu. Yang tentunya kan kita juga tahu banget nih sarjana-sarjana ini atau Gen Z ya. Gen Z ini saya sempat ngobrol sama beberapa company lah, yang dimana mereka ini sering banget menolak Gen Z itu sendiri, karena ada beberapa yang kita tahu sendirilah kenapa Gen Z ini ditolak oleh beberapa company. Iya, beberapa company tersebut. Nah dari situ kita
jadikan Ormawa ini, kita jadikan wadah untuk kita nanti ketika lulus, kita tunjukkan ke mereka bahwasannya Gen Z ini tidak seperti itu sih. Oke, karena di Instagram organisasi mahasiswa Universitas Esa Unggul ada beberapa pertanyaan ya, mungkin saya bisa langsung lempar pertanyaannya ke kalian. Pertanyaan dari Sahril Hadiyate, bagaimana Anda memaparkan baik atau buruknya sifat seseorang dalam berorganisasi? Siapa yang mau jawab? Aku. Oke. Jadi kita melihat sisi baik atau buruknya manusia atau mahasiswa itu di organisasi adalah kinerja sih. Jadi ketika kita melihat kinerjanya bagus atau tidak melenceng gitu jauh dari tujuan visi misi kita itu, ya mereka adalah orang-orang yang bagus gitu. Tapi ketika memang tujuan dan visi misi mereka ya hanya untuk main-main atau hanya untuk bersenang-senang di organisasi, itu adalah orang-orang yang memang belum menemukan tujuan dan visi kita bareng-bareng gitu. Ya, pertanyaan kedua dari mlln.ysf. Kenapa buat himpunan di periode depan harus mengikuti flat? Oke. Boleh saya jawab. Flat ini setahu saya ini adalah rangkaian kegiatan LDK yang ada di salah satu fakultas. Betul kan? Betul memang di ADRT tidak ada narasi yang menyebutkan bahwasannya pembentukan himpunan ini harus ikuti LDK. Namun namanya ketika himpunan ini berdiri, ya kan, di dalam itu pasti ada kepengurusan, yang dimana kepengurusan tersebut diatur di UU kaderisasi atau ADRT-nya tersebut gitu loh. Itu memang mereka wajib mengikuti LDK tersebut untuk menjadi anggota himpunan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Kak jawabannya, mungkin bisa ngejawab ya pertanyaannya. Dan ada pertanyaan dari Rachel_Desi. Syarat masuk BEM UEU dong Kak. Nah, itu syaratnya apa aja tuh? Boleh Pres. Kita bisa membagi, ini kan pertanyaannya umum ya. Jadi kita bisa bagi persyaratan masuk BEM itu sebagai BPH atau Preswapres atau sebagai anggota. Mungkin bisa dijelaskan oleh Karian. Oke, kita dari atas dulu. Oke. Untuk menjadi presiden mahasiswa atau wakil presiden mahasiswa, itu syaratnya diatur oleh ADRT. Kalau yang terbaru bisa kita lihat bahwasannya untuk menjadi presiden mahasiswa ini syaratnya yang pertama ada syarat IPK. Terus yang kedua minimal semester 8 ya. Lalu untuk menjadi terus terakhir mengikuti LKMU atau latihan kepemimpinan tingkat universitas. Ya, dan sudah menjabat 2 tahun di betul. HMJ atau di tingkat fakultas lah. Ya. Lalu untuk menjadi wakilnya untuk ADRT yang terbaru ini diperbolehkan. Syaratnya tidak jauh berbeda dengan presiden mahasiswa, namun untuk semesternya kita diperbolehkan dari semester 5. Iya, seperti itu. Lalu untuk menjadi anggota syaratnya hanya telah mengikuti atau menjadi anggota di Ormawa tingkat fakultas dan telah mengikuti LDK tentunya. Seperti itu. Tuh teman-teman, semua syaratnya udah disampaikan ya sama Karian dan Kak Sahril. Jangan lupa kalian juga ikut daftar langsung ya semester depan ya. Semester depan. Terus pertanyaan terakhir, Presma dan Wapresma tidak lolos secara persyaratan administratif. Kok maksain banget sih menjabat? Boleh. Itu tanggapan kalian gimana? Boleh. Saya yang jawab mungkin ya. Karena pertanyaan ini sudah lama juga sih dan perlu juga dijawab. Bahwasannya administrasi apa gitu yang tidak memenuhi syarat. Dari kita berdua pun sebagai calon waktu itu kita sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diajukan. Dari situ pun kita melihat kalau memang itu tidak memenuhi syarat, kenapa KPU meloloskan. Dan kalau untuk kalian yang menanyakan ke depan atau transparansinya, ya bisa tanyakan kepada lembaga terkait. Seperti itu sih mungkin. Ini sih aku juga mau menjawab. Mau mengklarifikasi ya. Kita kan di Esa Unggul tersendiri ya, organisasi itu ada di tingkat univ itu ada 3. Ketika ada 3 itu ya, pertama eksekutif, yang kedua legislatif, yang ketiga semi yudikatif. Jadi ketika memang legislatif membuat sebuah program, yaitu KPU, membuat sebuah badan ad hoc lah bahasanya, dia membuat KPU yang mana KPU itu yang mensyaratkan sebuah pemira gitu. Jadi ketika kita
mendaftar ya itu udah urusan dari KPU-nya untuk meloloskan atau tidaknya. Jadi coba tanyakan ke KPU atau ke legislatifnya seperti itu. Kita berorganisasi kan ada trias gitu, kayak gitu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Oke teman-teman, itu semua jawaban dari Presma dan Wapresma kita. Itu tadi cerita seru dan penuh inspirasi dari dunia Ormawa. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di podcast kami dan terima kasih telah mendengarkan. Saya selaku host izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.